Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semua yang ada di sini selalu dalam keadaan sehat, kabarnya baik, dan kita semua yang ada di sini selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Pada video kali ini saya mau bercerita atau berbagi kisah untuk menemani teman-teman semuanya tentang kisah seorang pemuda yang masih belia, usianya 15 tahun. Dia menjual dirinya dan hartanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana ceritanya? Tanpa berlama-lama lagi kita masuk ke ceritanya. Tapi sebelum saya masuk ke ceritanya, sebelum saya mulai ceritanya, terlebih dahulu saya informasikan bahwa cerita ini saya ambil dari buku Tanbihul Ghafilin yang ditulis oleh Imam Al-Faqih Abu Laith Samarkandi. Nah, tanpa berlama-lama lagi kita masuk ke ceritanya. Cerita ini Imam Al-Faqih Abu Laith Samarkandi meriwayatkannya dari sanadnya Abdul Wahid Zaid. Dari Abdul Wahid Zaid inilah sumber cerita ini. Abdul Wahid Zaid sendirilah yang menyaksikan kisah ini dan dia bercerita. Abdul Wahid Zaid ini adalah seorang panglima perang, seorang pemimpin perang. Pada suatu waktu mereka sedang bersiap-siap untuk berangkat perang sabil. Jadi sebelum mereka berangkat perang sabil, dia dan pasukannya mempersiapkan segala sesuatunya untuk perang sabil. Karena tempat tinggal mereka ke tempat perang sabil itu sangat jauh, butuh waktu berminggu-minggu. Nah, untuk sampai ke sana mereka harus mempersiapkan semuanya seperti bekal mereka, kuda mereka bagaimana, sehat apa tidak, layak apa tidak untuk berperang, lalu senjata-senjata mereka semuanya dipersiapkan. Kebetulan pada saat Abdul Wahid Zaid dan pasukannya menyiapkan persiapan mereka, adalah salah seorang di antara mereka yang membacakan ayat Al-Quran, yaitu surah At-Taubah ayat 111 yang bunyinya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Artinya, Allah telah membeli jiwa dan harta dari orang-orang yang beriman dengan pembayarannya berupa surga. Sebanyak orang di situ, di antara orang-orang yang di situ adalah salah seorang pemuda yang pemuda ini berusia 15 tahun. Mendengar ayat itu, langsung dia berpikir, apa yang saya harus lakukan untuk dibayar dengan surga? Itulah yang dia pikirkan. Pemuda ini yang berusia 15 tahun ini, ayahnya baru meninggal dan dia diwarisi harta yang begitu banyak oleh orang tuanya, oleh bapaknya. Setelah mendengar ayat itu, pemuda yang 15 tahun ini datang menghampiri Abdul Wahid Zaid. Wahai Abdul Wahid Zaid, katanya, Allah akan membeli jiwa dan harta dari orang-orang yang beriman dibayar dengan surga. Itulah pertanyaan dia kepada Abdul Wahid Zaid. Lalu Abdul Wahid Zaid menjawab, benar, kata Abdul Wahid Zaid seperti itu. Lalu kata si pemuda ini, wahai Abdul Wahid Zaid, saksikanlah aku menjual diriku dan hartaku kepada Allah untuk memperoleh surga. Katanya seperti itu. Lalu kata si Abdul Wahid Zaid ini seperti ini, karena dia merasa anak ini masih belia sekali, masih usia 15 tahun. Apa kata si Abdul Wahid Zaid itu? Bahwasanya tajamnya pedang itu berat untuk dihadapi. Dan kamu belum cukup umur untuk ikut perang sabil. Aku takut nanti kamu tidak akan sabar, tidak akan kuat untuk melanjutkan transaksi jual belimu itu, kata Abdul Wahid. Lalu kata si pemuda ini seperti ini, wahai Abdul Wahid, aku menjual diriku dan hartaku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dibayar dengan surga. Lalu kamu bilang aku lemah. Dan saksikanlah sekali lagi, wahai Abdul Wahid, aku menjual diriku dan hartaku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala demi memperoleh surga, kata si pemuda ini. Lalu si Abdul Wahid ini berpikir seperti ini anak masih berusia 15 tahun, sudah terpikirkan oleh dia hal seperti itu. Kenapa aku tidak terpikirkan hal yang seperti itu? Kata Abdul Wahid Zaid. Maksudnya sampai mengorbankan segalanya untuk kepentingan agama Allah. Nah, si pemuda yang berusia 15 tahun ini setelah mengatakan seperti itu, dia pun menyerahkan seluruh hartanya kepada Abdul Wahid ini untuk diperlukan
untuk kemaslahatan umat Islam, untuk berperang atau apalah, pokoknya untuk kepentingan umat Islam lah. Lalu setelah itu dia pun pergi. Singkat ceritanya, tibalah saat hari pemberangkatan pasukan ini untuk berangkat ke medan perang Sabil. Pagi-pagi sekali si pemuda yang berusia 15 tahun ini sudah datang duluan. Orang belum ada yang datang ke tempat pemberangkatan itu, dia sudah ada di situ. Setelah dia datang, dia menghampiri Abdul Wahid lalu mengucapkan salam. Lalu salamnya dijawab oleh si Abdul Wahid. Kata si Abdul Wahid seperti ini: "Mudah-mudahan Allah memberikan keuntungan kepadamu dalam hal jual belimu itu," kata Abdul Wahid kepada pemuda itu. Lalu pun mereka berangkatlah. Abdul Wahid mengisahkan tentang perangai atau perilaku si pemuda ini selama di perjalanan dari tempat mereka berangkat, dari kampung mereka menuju tempat perang Sabil. Kata si Abdul Wahid seperti ini: maksudnya si pemuda yang 15 tahun ini, dia kalau malam hari dia selalu sholat tahajud atau qiyamul lail. Dia juga menjaga kami di malam hari. Dan pada saat siang hari, dia selalu berpuasa. Dia melayani kami, bahkan ternak kami pun dialah yang merawatnya di saat siang hari. Begitulah keseharian si pemuda yang berusia 15 tahun ini selama di perjalanan. Singkat ceritanya, tibalah mereka di perbatasan Romawi. Pada suatu hari tibalah mereka di perbatasan itu, lalu mereka beristirahat di situ. Tiba-tiba si pemuda yang berusia 15 tahun ini datang berlari ke tengah-tengah pasukan itulah sambil berteriak seperti ini: "Aku merindukan Ainul Mardiah, aku merindukan Ainul Mardiah, aku merindukan Ainul Mardiah." Itulah yang diucapkan terus sambil berteriak kencang suaranya meneriakkan dia merindukan Ainul Mardiah itu. Sampai-sampai orang bingung melihat dia. Bingungnya kenapa? Siapa ini Ainul Mardiah? Sedangkan di tengah-tengah pasukan itu tidak ada yang perempuan, tidak ada yang bernama Ainul Mardiah. Lalu siapa ini Ainul Mardiah? Sampai mereka mengira kalau si muda yang 15 tahun ini agak sedikit gak waras, agak sedikit gila. Karena dia meneriakkan sesuatu yang tidak ada di situ. Nah, lalu karena si pemuda yang berusia 15 tahun ini berteriak terus, dia merindukan Ainul Mardiah, Abdul Wahid pun menghampiri dia. Lalu Abdul Wahid bertanya, "Siapa itu Ainul Mardiah?" Tanya Abdul Wahid. Abdul Wahid pun tidak tahu itu siapa itu Ainul Mardiah kan. Lalu kata si pemuda yang 15 tahun ini, "Kekasihku," katanya. Si Abdul Wahid pun tambah bingung, tapi dia diam, bingungnya dia diam. Lalu setelah mengatakan bahwa Ainul Mardiah itu adalah kekasihnya, si pemuda yang umur 15 tahun ini, dia pun menceritakan kenapa dia bisa mengatakan bahwa Ainul Mardiah itu adalah kekasihnya. Nah, ceritanya kita masuk ke ceritanya. Kata si pemuda yang 15 tahun itu, dia tertidur untuk sesaat, dia tertidur. Saat mereka beristirahat itu dia tertidur. Lalu di dalam tidurnya itu dia bermimpi ada orang yang mengajak dia ke Ainul Mardiah. Lalu pun dia ikut. Si pemuda yang 15 tahun ini diajak ke sebuah taman yang ada di situ sungai dan airnya jernih sekali. Di situ banyak gadis-gadis cantik, wanita-wanita cantik lengkap dengan perhiasannya. Saat gadis-gadis cantik ini melihat si pemuda yang 15 tahun ini, mereka berseru, "Hei, itu suami Ainul Mardiah sudah datang," kata mereka gitu. Lalu si pemuda ini menghampiri mereka karena jaraknya sudah dekat. Si pemuda ini pun menghampiri mereka. Si pemuda ini mengucapkan salam lalu bertanya, "Di manakah tempat Ainul Mardiah?" kata dia. Lalu kata mereka, wanita-wanita yang cantik ini, "Kami hanya pembantu-pembantunya saja. Teruslah berjalan ke depan," kata mereka. Aku disuruh berjalan ke depan, aku pun terus berjalan ke depan hingga meninggalkan tempat itu. Lalu aku menemui sebuah sungai yang airnya itu susu. Banyak gadis-gadis cantik, lengkap dengan perhiasannya. Lalu mereka melihatku, mereka berseru, "Hei, itu suami Ainul Mardiah sudah datang." Lalu aku pun mengucapkan salam kepada mereka, lalu bertanya kepada mereka, "Adakah di antara mereka yang bernama Ainul Mardiah?" Lalu mereka menjawab, "Kami hanya pembantu-pembantunya saja, teruslah berjalan ke depan."
Muda yang berusia 15 tahun itu pun berjalan terus ke depan, lalu dia menjumpai sebuah lembah yang di dalam lembah itu ada sungai yang airnya itu berupa anggur. Dan di situ banyak wanita-wanita cantik atau gadis-gadis cantik lengkap dengan perhiasannya. Melihat kecantikan gadis-gadis yang ini, si pemuda yang berusia 15 tahun ini lupa akan kecantikan gadis-gadis yang pertama dan kedua yang ia temui terlebih dahulu. Setelah dekat dengan gadis-gadis itu, si pemuda ini pun uluk salam dan bertanya apakah di antara mereka ada yang bernama Ainul Mardiah. Lalu gadis-gadis yang cantik ini mengatakan bahwa mereka hanyalah pembantu-pembantunya saja. Mereka pun mengatakan kepada si pemuda yang berusia 15 tahun ini agar terus berjalan ke depan. Lalu si pemuda ini pun terus berjalan ke depan meninggalkan tempat itu. Lalu dia menemui sebuah sungai yang air sungainya itu berupa madu. Di situ ada tamannya, di situ ada gadis-gadis yang cantik sangat bersinar kecantikannya. Karena cantik-cantiknya mereka ini, si pemuda ini pun lupa akan kecantikan sama pada gadis-gadis yang dia temui, yang terlebih dahulu dia temui. Lalu si pemuda ini pun uluk salam kepada gadis-gadis itu. Lalu gadis-gadis itu menjawab salamnya dan dia bertanya kepada gadis-gadis itu, mana di antara mereka yang bernama Ainul Mardiah. Lalu mereka menjawab, hai kekasih Allah, kami hanya selaku pembantunya saja. Cobalah engkau berjalan terus ke depan, kata mereka. Lalu si pemuda yang tampan itu pun berjalan terus ke depan hingga meninggalkan tempat itu. Hingga pemuda yang berusia 15 tahun ini menjumpai sebuah kemah yang kemahnya itu terbentuk dari permata-permata yang berlubang. Di pinggiran kemah itu banyak berdiri gadis-gadis cantik lengkap dengan perhiasannya. Saat gadis-gadis yang berdiri di pinggir kemah itu melihat si pemuda yang 15 tahun ini, mereka berseru, "Hei Ainul Mardiah, sambutlah kedatangan suamimu ini," kata mereka. Lalu si pemuda ini pun mendekatlah ke kemah itu, lalu dia masuk ke dalam kemah itu. Di sana dia melihat Ainul Mardiah sedang duduk di atas ranjang, yang ranjangnya itu terbuat dari permata yakut dan berlian. Saat dia melihat kecantikan si Ainul Mardiah itu, dia langsung tertarik kepada si Ainul Mardiah itu. Hingga sampai dekat, setelah melihat pemuda itu yang berusia 15 tahun itu, si Ainul Mardiah ini, bidadari surga ini, menyambutnya dengan mengatakan marhaban bi waliyir rahman, atau artinya selamat datang berjumpa dengan kekasih ar-Rahman. Hampir saja si pemuda itu dekat kepada si Ainul Mardiah itu. Dia ingin memeluk si Ainul Mardiah itu. Lalu Ainul Mardiah itu berkata seperti ini, sabarlah dulu, belum saatnya untuk saat ini. Sekarang kamu masih di dunia, tapi untuk malam ini insya Allah kamu berbuka di sini, kata si Ainul Mardiah. Setelah si Ainul Mardiah berkata seperti itu, lalu aku terbangun dari tidurku, wahai Abdul Wahid. Hai Abdul Wahid, aku sudah tidak sabar ingin bertemu dengan kekasihku itu, kata si pemuda ini. Si pemuda ini masih ingin melanjutkan ceritanya. Tiba-tiba pasukan musuh mendekat. Kata si Abdul Wahid, aku bersama dia sama-sama menyerang ke tengah-tengah medan pertempuran. Dan aku menyaksikan dia membunuh 9 orang musuhnya dia. Karena dia diserang secara bertubi-tubi oleh pihak lawan, oleh pihak musuh, maka dia meninggal di tengah-tengah medan pertempuran itu. Setelah saya tahu dia meninggal, saya menghampiri tubuhnya atau jenazahnya. Dia tersenyum sambil bersimbahkan darah. Semoga Allah mengasihinya. Itulah kata si Abdul Wahid Jaid itu. Sekian ceritanya tentang seorang pemuda yang menjual dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia memperoleh surga. Tidak hanya surganya, dia juga memperoleh istri yang sangat cantik di surga karena dia menjual dirinya dan hartanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian ceritanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di video-video saya berikutnya, tentunya dengan kisah-kisah yang berbeda pula.